Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem informasi manajemen terkait topik yang pertama, yaitu yang pertama konsep sistem. Sistem merupakan kumpulan atau bagian-bagian atau hal yang saling berkaitan, beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Nah, suatu sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk memudahkan aliran informasi. Teori sistem juga melahirkan konsep-konsep futuristik, antara lain konsep sibernetika. Konsep sibernetika biasanya berkaitan dengan usaha-usaha otomasi yang tugasnya dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan studi tentang robotika dan kecerdasan buatan. Konsep lain yang terkandung dalam teori sistem yaitu konsep sinergi. Konsep ini mengandaikan bahwa dalam suatu sistem, output dari suatu organisasi diharapkan dapat lebih besar daripada output individual atau output masing-masing bagian. Lanjut kepada konsep yang kedua yaitu konsep data. Data adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau mewakili suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang terjadi atau ada di dalam lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan dan melainkan harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami lalu dimanfaatkan dalam berbagai aspek tertentu. Pada kutipannya tahun 2007, Dandu menerangkan bahwa data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah menjadi lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol, macam-macam huruf alfabet, angka-angka, bentuk-bentuk suara, sinyal-sinyal, gambar-gambar, dan sebagainya. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain akan membuat sejumlah data. Pada 2010, dalam kutipannya Kumuro-Tomo dan Margono mengatakan data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Menurut Agus Mulyanto, tahun 2019 mengemukakan bahwa data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Data tersebut terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama data internal dan yang kedua data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya yaitu data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Lalu data eksternal yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Masuk pada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data terbagi dari 3, yaitu yang pertama tahapan input, yang kedua tahapan proses, lalu yang ketiga tahapan output. Tahapan input dilakukan dengan pemasukan data ke dalam proses komputer melalui alat input atau biasa dikatakan input device. Lalu yang kedua adalah tahapan proses. Tahapan proses dilakukan pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh data pemproses atau proses device yang dapat berupa proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage. Yang ketiga adalah tahapan output. Tahapan output yaitu melakukan penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau yang dikatakan output device, yaitu berupa informasi. Selanjutnya masuk kepada sumber data. Sumber data sendiri terbagi dari 3, yaitu yang pertama sumber data internal, yang kedua sumber data personal, dan yang ketiga sumber data eksternal. Sumber data internal sendiri sumbernya adalah orang, produk, layanan, dan proses. Data internal umumnya disimpan dalam basis data organisasi dan biasanya dapat diakses. Yang kedua, data personal. Sumber data personal bukan hanya berupa fakta, tetapi juga dapat berupa konsep, pemikiran, dan opini. Lalu yang ketiga, sumber data eksternal. Yang sumber data eksternal ini dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Data ini tersedia di compact disk, flash disk, atau media lainnya dalam bentuk film, suara gambar, atlas, dan televisi. Lanjut kepada konsep informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan, khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan. Informasi meliputi berbagai aspek yang menjelaskan mengenai organisasi atau mengenai apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut, baik berkaitan dengan keadaan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu,
Apa yang sedang terjadi kini dan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berhubungan dengan keberadaan organisasi tersebut. Menurut Davis, tahun 1991, data adalah hal yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan atau keputusan yang akan datang. Menurut Danu, tahun 2007 menyatakan bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian. Terdapat 3 aspek utama untuk menentukan kualitas informasi, yaitu yang pertama akurat, yang kedua tepat pada waktunya, lalu yang ketiga relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias dan menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat berubah atau merusak informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu tepat pada waktunya, yang berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usung tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka akan berakibat fatal pada suatu organisasi. Yang ketiga yaitu relevan, yang berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya dan relevan untuk berbagai pihak, di mana relevansi informasi untuk setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Baik, selanjutnya masuk kepada konsep manajemen. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Fungsi-fungsi manajemen berbagai pemikiran dan penelitian telah menghasilkan berbagai klarifikasi bentuk-bentuk fungsi manajerial. Para ilmuwan sepakat bahwa fungsi-fungsi manajemen manajerial dapat digolongkan kepada 2 jenis, yaitu yang pertama fungsi organik, lalu yang kedua fungsi penunjang. Fungsi organik merupakan seluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan dan sasaran serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, fungsi penunjang. Fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan dalam organisasi dan dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi organisasi pada manajer. Yang masuk kepada sistem informasi manajemen. Dalam pengembangan sistem informasi, maka diperlukan manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan merencanakan jalannya sistem informasi. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakaian dengan kebutuhan serupa. Dalam kutipannya tahun 2007, Danu menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen dengan singkatan SIM merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna peningkatan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal, organisasi atau subunit yang di bawahnya. Tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam organisasi atau dalam subunit organisasional. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seseorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Lalu yang terakhir, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi teknologi tersebut.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.